Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Arif Hidayat. Saya merupakan guru Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Bumi Rakit, Kabupaten Banjarnegara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan yang kedua tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pada hari ini Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 IPA dengan materi kebenaran penurunan Al-Quran dan submateri sejarah penurunan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Berikut video pembelajaran UKIN yang saya laksanakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 yang cantik-cantik dan yang ganteng. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Karena dengan kita diberikan kesehatan, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan kegiatan seperti kegiatan belajar pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan berdoa nanti diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya cek dulu kehadiran pada pagi hari ini. Ahmad Fauzan Zen masuk. As aktivis masuk. Desi masuk. Elsa masuk. Hesti masuk. Muhammad Lahik masuk. Ramadhani Zahra masuk. Resti masuk. Trihastuti masuk. Widya Nur Hidayati. Yeni masuk. Dan Zahra. Oh, Yunus masuk. Oke, supaya kalian nanti semangat dalam mengikuti pembelajaran dan penuh konsentrasi, kita main game terlebih dahulu ya. Ketika nanti saya bilang pagi, kalian tepuk satu. Kalau saya bilang siang, tepuk dua. Ya. Kalau saya bilang sore, tepuk tiga. Ya. Kalau saya bilang malam, berarti tidak ada bunyi atau tidak ada suara. Oke, siap ya? Pagi, siang, sore, malam. Oke, tepuk tangan. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang sejarah penurunan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW. Saya ingatkan sedikit materinya bahwa Al-Quran diturunkan pada zaman Nabi Muhammad itu masih terpisah-pisah, tertulis dimanapun tempat ataupun media atau sarana, seperti di pelepah pohon kurma, ada juga yang di bebatuan. Karena pada waktu itu belum ada yang menuliskan Al-Quran. Makanya Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad ditulis dengan menggunakan media atau sarana seadanya, di pelepah pohon kurma ataupun di bebatuan. Paham ya? Kalau sudah paham, berarti kita akan masuk ke materi yang selanjutnya pada pagi hari ini, yaitu tentang periodisasi Al-Quran ataupun penurunan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, silakan kalian buka buku paketnya di bab 2, materi tentang sejarah penurunan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelum kalian mempelajari lebih jauh, terlebih dahulu akan saya sampaikan tujuan pembelajaran yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menghayati penurunan Al-Quran, kemudian
Kemudian peserta didik dapat menganalisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat mempresentasikan sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, nanti kalian melihat, mengamati, dan menganalisis materi yang saya tampilkan di layar proyektor. Ya, kalian pahami, kalian lihat. Nanti kalau ada yang belum jelas atau belum kalian pahami, nanti bisa ditanyakan. Kemudian dianalisis, sudah dianalisis, masih belum juga paham, bisa kita paham ya. Baiklah, tadi kalian sudah melihat, mengamati, sudah menganalisis materi yang saya perlihatkan ataupun saya putarkan di layar monitor. Apabila kalian ada yang belum paham ataupun ingin bertanya, ingin lebih jelas lagi, Pak Arif beri kesempatan kepada kalian untuk bisa bertanya. Ya, oke, siap? Siap. Oke, yang pertama, silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Apa yang dilakukan Abu Bakar setelah mengetahui banyak penghafal Al-Quran yang wafat? Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Saya, Pak. Yes. Mengapa Abu Bakar menolak usulan Umar bin Khattab? Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi dari Mas Lahik bertanya apa yang dilakukan sahabat Abu Bakar ketika mendengar adanya para sahabat yang meninggal dunia yang diakibatkan oleh perang. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Hasti, mengapa Abu Bakar As-Siddiq menolak usulan dari sahabat Umar bin Khattab? Nah,
menanggapi ataupun menjawab pertanyaan dari Mas Lahik dan Mbak Esti? Saya Pak, izin menjawab pertanyaan dari saudara laki. Abu Bakar memerintah untuk segera mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Pertanyaan yang pertama dari saudara Lahik tentang apa yang dilakukan sahabat Abu Bakar ketika selesai perang. Banyak para sahabat yang meninggal. Kemudian si Mbak Desi menjawab pertanyaan dari Mas Lahik bahwa jawabannya dari Desi adalah Abu Bakar memerintahkan untuk segera mengumpulkan ataupun menuliskan Al-Quran. Ya, gitu. Bisa diterima ataupun Lahik bisa diterima ataupun ada sanggahan lagi? Bisa. Oke, pertanyaan yang kedua dari Mbak Esti, apa alasan Abu Bakar As-Siddiq menolak usulan Umar bin Khattab? Apabila ada yang ingin menjawab, saya persilakan kepada anak-anak bisa menjawab. Saya Pak, karena Abu Bakar tidak ingin melakukan dengan alasan takut dosa. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kegiatan diskusi. Setelah kalian tadi menganalisis, sekarang untuk lebih memperjelas dan lebih memahami lebih dalam materi yang pada kali ini kita sampaikan, kita pelajari, kalian nanti diskusi sesuai dengan tugas ataupun sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang ada di LKPD. LKPD lembar kerja peserta didik. Di dalamnya sudah ada tugas kelompoknya masing-masing. Nanti didiskusikan, kemudian nanti setelah selesai diskusi, kemudian dipresentasikan. Ya, saya bagi LKPD-nya ya, nanti didiskusikan ya. Pada zaman ini terjadi banyak orang yang mengakibatkan banyak para sahabat Al-Quran meninggal dunia, di antaranya para sahabat
adalah selain bekas Dr. Abu Huzaifa di masa Rasulullah SAW, karena memerintahkan para sahabat untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membaca Al-Quran agar kita tidak. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, persilahkan. Saya izin mau bertanya, apa yang menyebabkan terjadinya perang Yamamat? Terima kasih Mbak Resti atas pertanyaannya. Jika ada yang ingin bertanya lagi, persilahkan. Saya sangat ingin bertanya, apa yang disampaikan sahabat Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Mbak Jaga, dan pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Mbak Dewi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Resti. Jadi perang Yamamat disebabkan adanya gerakan yang menolak membayar zakat yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Jadi. Sahabat Umar bin Khattab menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih tersisa-sisa. Bagaimana Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Sinyalnya kuat? Kuotanya penuh? Travel? Luar biasa. Setelah kalian tadi ada menganalisis, kemudian diperdalam dengan diskusi dan diselesaikan dengan presentasi, Pak Arif akan sedikit menjelaskan pada materi ini ataupun memberikan kesimpulan bahwa pada periodisasi penurunan Al-Quran zaman Abu Bakar As-Siddiq, pada intinya itu banyak para sahabat yang meninggal akibat perang, namanya perang Yamamah, yang disebabkan karena adanya gerakan menolak membayar zakat yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Perang ini terjadi pada tahun 12 Hijriah. Nah, saking banyaknya para sahabat yang meninggal, kemudian khalifah ataupun sahabat Abu Bakar memerintahkan untuk segera mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Ya. Setelah itu, kemudian Khalifah Umar bin Khattab memberikan usulan kepada Abu Bakar untuk menulis ulang catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Akan tetapi usulan tersebut ditolak oleh Abu Bakar dengan alasan Abu Bakar tidak ingin melakukannya karena takut berbuat dosa. Nah, kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Abu Bakar menyetujui usulan dari Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian sahabat Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk menulis dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Kemudian setelah selesai ditulis oleh Zaid bin Sabit, kemudian disimpan di rumah sahabat Abu Bakar hingga sahabat Abu Bakar meninggal dunia atau wafat. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, ini saatnya kalian mengerjakan soal yang nanti akan saya berikan. Ya, kalian kerjakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan mendapatkan nilai yang baik.
dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan mencontek ya. Baiklah, berdasarkan hasil nilai pengerjaan kalian, alhamdulillah kalian itu anak-anak yang luar biasa. Hampir semua jawabannya betul alias benar. Maka sudah dipastikan kalian itu banyak yang sudah lulus memenuhi kriteria KKM ataupun kriteria ketuntasan minimal. Alhamdulillah. Kemudian jangan lupa untuk semangat belajar untuk di pelajaran-pelajaran berikutnya ya. Pokoknya harus disiplin masuk, semangat belajar, rajin beribadah gitu. Ya. Paham? Oke, baiklah. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang periodisasi atau sejarah penurunan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan. Sebelum masuk itu silakan di rumah kalian pelajari dulu, buku paketnya ada di situ, dipelajari. Kemudian nanti kita pelajari bersama di pertemuan yang akan datang. Paham? Baiklah, untuk pertemuan kali ini marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.